Oke, selamat datang ke Bali. Hari ini kita bakal menyelami sebuah cerita, sebuah perumpamaan yang dalam banget tentang makna hidup yang kadang tersembunyi. Judulnya indah banget, semua indah pada waktunya. Nah, coba kita mulai dari sini ya. Pernah nggak sih mimpi terbesar Anda, sesuatu yang udah Anda bangun seumur hidup, tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan penyebabnya cuma karena satu hal kecil yang sama sekali nggak terduga? Oke, jadi cerita kita ini dimulai dari seorang anak laki-laki. Anak ini punya ambisi yang besar banget, satu mimpi yang jadi ya semacam kompas buat seluruh hidupnya. Dan mimpinya ini bukan mimpi biasa, bukan cuma angan-angan. Ini tuh ambisi tunggal yang benar-benar membakar semangatnya. Dia pengen banget jadi seorang jenderal angkatan darat. Sejak kecil, kayaknya jalan hidupnya udah jelas banget, udah pasti. Dan kelihatannya, ya semua emang mendukung dia. Dia itu pintar, punya semua karakter yang pas, dan dia juga anak yang sangat taat beriman. Setiap doanya isinya ya cuma satu, semoga mimpinya ini jadi kenyataan. Tapi ya namanya juga hidup kan, takdir itu seringkali punya rencana yang beda. Di tengah jalan yang kelihatannya lurus-lurus aja, tiba-tiba ada belokan tajam yang sama sekali nggak dia duga. Dan disinilah semua rencananya yang sempurna itu mulai retak. Padahal kalau dipikir-pikir, semuanya kan udah sempurna ya. Dia punya semua yang dibutuhin buat berhasil. Bakat, semangat, keyakinan, jalan menuju mimpinya tuh kayak udah terbentang lurus di depannya. Kecuali satu hal, satu detail kecil yang sepele banget yang nggak pernah dia perhitungkan. Dan ternyata inilah penyebabnya. Bukan karena dia kurang mampu atau kurang semangat, tapi cuma karena telapak kakinya rata. Coba dibayangin, seluruh mimpi yang dia bangun dan perjuangkan seumur hidupnya, runtuh gitu aja cuma gara-gara kondisi fisik yang sepele dan benar-benar di luar kendalinya. Gila kan? Dan kehancuran ini rasanya total banget. Dia merasa dikhianati, bukan cuma sama sistem, tapi juga sama Tuhan yang selalu dia doakan. Imannya yang dulu jadi pegangan, sekarang padam, diganti sama amarah, rasa sepi, dan kepahitan. Dia berhenti berdoa, dan malah, ya gitu, mulai nantang keyakinan orang lain, mungkin sebagai pelampiasan. Nah, waktu kan terus berjalan ya. Mau nggak mau, dia harus menempuh jalan hidup yang baru. Dari luar kelihatannya dia sukses banget loh, tapi di dalam hatinya amarah karena mimpinya yang direnggut itu masih ada. Jadi kayak bayangan gelap yang ngikutin dia terus. Ironis banget ya takdirnya. Cita-citanya kan jadi jenderal penuh ambisi di tengah peperangan. Kenyataannya, dia malah terlempar ke jalan yang gak pernah dia pilih. Jadi ahli bedah, mengabdi untuk menyelamatkan kehidupan. Dan yang luar biasa, dia ini nggak jadi dokter biasa-biasa aja. Dia jadi seorang perintis, ahli bedah yang jago banget buat prosedur-prosedur berisiko tinggi, di mana dia jadi satu-satunya harapan terakhir buat pasiennya. Ironis kan, dia jadi yang terbaik di jalan yang justru paling dia benci. Dan dampaknya luar biasa. Selama karirnya dia menyelamatkan beribu-ribu nyawa. Ribuan orang yang dapat kesempatan hidup kedua dari tangan seorang pria yang merasa hidupnya sendiri udah gagal total. Oke, sekarang kita lompat ke akhir hayatnya. Waktu dia akhirnya berhadapan dengan Sang Pencipta, rasa benci yang dia pikul seumur hidupnya itu masih kerasa banget. Dan inilah saatnya. Dia mau minta jawaban. Dan dengan semua amarah yang udah dia pendam puluhan tahun, dia pun bertanya, kenapa doa-doaku nggak pernah dijawab? Lalu Tuhan menunjukkan sebuah perlihatan, jalan hidup yang selalu dia dambakan. Di situ dia lihat dirinya masuk angkatan darat. 5 tahun kemudian, dia jadi prajurit yang sombong dan ambisius. Dan di perang pertamanya, sebuah bom langsung mengakhiri segalanya di garis depan. Hidupnya singkat, tragis, dan kosong. Setelah penglihatan yang tragis itu selesai, Tuhan berkata, "Sekarang, lihatlah bagaimana rencanaku terwujud, walaupun kamu tidak setuju." Dan kemudian, muncullah penglihatan kedua. Kali ini bukan kematian, tapi justru kehidupan yang berlimpah. Dia melihat senyum di wajah-wajah pasiennya. Dia melihat keluarga-keluarga yang bisa bersatu kembali. Anak-anak yang diberi kehidupan baru. Orang tua yang bisa melihat anak-anak mereka tumbuh dewasa. Dia melihat harapan yang pulih di tempat yang tadinya cuma ada keputusasaan. Tapi ceritanya belum selesai. Masih ada satu potongan teka-teki terakhir.
Dan ini yang paling penting, yang bakal mengungkap sebuah rencana besar yang gak pernah sekalipun dia bayangkan. Dan ternyata, inilah hubungan yang nggak pernah dia lihat. Dulu sekali dia pernah mengoperasi seorang anak laki-laki yang sakit, yang juga punya mimpi jadi tentara. Karena operasinya berhasil, anak itu tumbuh sehat dan kuat. Dan bertahun-tahun kemudian, anak itulah yang akhirnya menjadi jenderal. Jenderal yang seharusnya menjadi takdirnya. Dan di saat itulah, semua kepahitan yang dia rasakan seumur hidupnya lenyap. Dia akhirnya paham, Tuhan gak pernah meninggalkannya. Malah, Tuhan memakai dia sebagai alat untuk tujuan yang jauh lebih besar. Bukan cuma untuk menyelamatkan ribuan nyawa, tapi juga untuk memberikan masa depan pada seorang anak laki-laki yang kelak menjadi pahlawan. Nah, cerita ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget buat direnungkan. Gimana kalau kegagalan terbesar dalam hidup Anda sebetulnya adalah awal dari tujuan sejati Anda?